Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak ibu yang jawab salam saya doain bisa pergi haji. Pagi-pagi makan uduk pakai kerupuk digoreng, nggak pakai nyamuk, nggak pakai minyak. Bapak ibu yang lagi duduk saya doain rezekinya banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minasyahidin. Betul kata Pak MC kita, sholat subuh itu memang seleksi alam. Orang-orang terbaik itu di sholat subuh, Pak. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau mau ngelihat umat Islam, lihatlah pada sholat Jumat atau sholat Id. Melihat umat Islam. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Itu Buya Hamka tuh. Profesor Dr. Buya Hamka, pendiri sekolah Al-Azhar, seorang tokoh Muhammadiyah, mengatakan kalau mau lihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu umat Islam itu, Pak. Tapi kalau melihat orang yang beriman, katanya seorang mukmin, maka lihatlah ketika sholat subuh. Dan salah satu ayat dalam Al-Isra itu, salah satu ayat dalam Al-Isra dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, itu jadi salat subuh nih, Pak, lebih utama ya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita di hujan-hujan yang lebat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya bersyukur saya masih punya semangat sehat walafiat. Meskipun terbang dari Jeddah 9,5 jam, terbang dari Jeddah 9,5 jam, mendarat kemarin, sebetulnya masih jet lag ini badan, masih jet lag ya, dengan suhu Madinah yang 11 derajat, sangat dingin, 11 derajat, duhur naik 12 derajat, isya turun lagi 11 derajat, terus sampai pagi 11 derajat. Orang Indonesia yang nggak tahan mungkin merah-merah badannya atau pecah-pecah. Kembali ke Mekah, di Mekah lumayan agak 14 sampai 16-20 derajat, agak hangat di Mekah. Untung hotel saya agak jauh, 250 meter. 250 meter, jadi agak berkeringat. Madinah cuma 50 meter, wah agak muter-muter dulu dah tuh biar berkeringat. Nah, ya. Tapi pagi ini alhamdulillah saya masih bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk berbagi ilmu ya. Tidurnya ntar aja pada duhur lah itu. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah itu artinya fikih prioritas. Apa artinya fikih prioritas? Apa artinya fikih aulawiyah? Fikih aulawiyah artinya mendahulukan amalan yang posisi hukumnya paling tinggi. Mendudukan amalan yang posisi hukumnya paling tinggi. Contoh, saya ambil contoh Pak ya. Satu ketika ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Pak, kalau baca ayat, kalau sholat baca ayat, ayatnya panjang. Panjang sampai orang-orang di belakangnya bilang begini Pak, gua kapok nih gua. Sholat di sini, gua kapok ini, gila bener nih gitu. Asam urat gua tak kambuh katanya. ada yang pojok sono bilang juga, gue kapok nih. Angob terus nggak berhenti. Allah. Orang-orang ini Pak yang menjadi makmum ini lapor sama Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah, lapor ya Rasulullah. Engkau salah ngirim orang ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ini dikirim ke sebuah tempat di kawasan Afrika
Ini orang-orang Afrika ini ketika haji cari Rasulullah cuma mau lapor aja. Lapor ya Rasulullah, engkau sudah mengirim orang yang salah ke tempat kami sebagai imam. Kenapa? Kalau baca ayat panjang, asam urat saya kambuh, ada yang ngantuk, bahkan ada yang keluar udah hukumnya boleh Pak. Kalau ada imam sholatnya panjang, kita hanya lagi buru-buru, boleh keluar itu untuk sholat sendiri, boleh. Nanti saya terangkan. Nah, Rasulullah panggil Muaz. Muaz, sini kamu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, terima kasih kamu sudah berdakwah di tempat yang jauh di Afrika. Ya, nggak apa-apa ya Rasulullah. Dan saya senang kamu di sana. Ya, cirinya Rasulullah tuh Pak, nggak buru-buru ngomelin Pak. Kalau kita, sini loh, ente ini bener-bener ya, kagak beres kerjanya, nggak begitu Pak. Rasulullah panggil, iya ya Rasulullah. Afrika tuh jauh loh. Iya Rasulullah, saya juga di sono nggak biasa tuh makan rengginang katanya. Orang Afrika makanannya begitu kayak rengginang Pak. Itu apa namanya, kalau orang sini bilang empleng ya. Kayak roti tapi kering. Tapi dia bilang kemarin orang-orang Afrika waktu haji pada laporan sama saya tuh, kenapa ya Rasulullah, lu katanya jadi imam sholatnya panjang, itu panjang banget kan dia, kata orang-orang itu. Apa kata Muaz bin Jabal, pan saya ngikutin engkau ya Rasulullah, engkau kalau sholat kan panjang tuh, baca ayatnya saya ngikutin engkau. Apa kata Rasulullah, kalau saya imamnya makmumnya kamu. Paham gak Pak? Kalau gue imamnya, kata Rasulullah, makmumnya kamu, makmumnya Umar, makmumnya Abu Bakar, makmumnya Ali, yang tingkat keimanannya sudah mapan. Kalau kamu imamnya kamu, makmumnya siapa? Oh iya ya Rasulullah. Gara-gara lu tuh orang asam uratnya pada kambuh. Baru Rasulullah kasih tekanan dia Pak. Rasulullah ada fikih aulawiyah, fikih prioritas. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Memanjangkan sholat itu hukumnya sunnah, tapi menghormati orang-orang tua, menghormati orang-orang yang mau berangkat kerja, menghormati orang-orang yang asam urat, menghormati orang-orang tua yang sakit, itu hukumnya wajib. Jadi yang didahulukan yang mana? Yang wajib. Paham ya Pak ya? Itu benang merahnya udah paham tuh. Oh ternyata fikih aulawiyah itu artinya mendahulukan amalan yang posisi hukumnya paling tinggi, yang wajib dulu, menghormati orang. Makanya imam itu Pak kalau mau sholat, hukumnya rukun imam tuh yang mau sholat itu begini dulu Pak, begini dulu nih, jangan hayu aja imamnya, nggak kalau lihat dari ke belakang, Allahu Akbar, nggak tahu di belakang ada orang tua, nggak tahu di belakang udah ada orang yang pakai celana panjang mau buru-buru mau kerja. Imam tuh mesti begini dulu tuh, stau sufufakum. Satu, rukun jadi imam dia. Satu, dia merapikan saf dulu. Dia harus lihat safnya yang mana yang masih kosong. Seorang imam tidak boleh langsung ngegas. Tahu ngegas nggak? Jangan ngegas itu langsung takbir tanpa melihat saf dulu. Saf. Nah, safnya sudah rapi. Yang kedua, lihat wajahnya makmum tuh Pak. Romannya ada yang sakit ini belakang gua nih katanya. Orang sakit wajahnya orang sakit, maka dia jangan memanjangkan sholatnya. Lah ada mbah-mbah ini, ada kakek nih, engkong-engkong nih. Udah, jangan memperpanjang sholatnya, pendekkan sholatnya. Itu Pak. Nah, itu fikih aulawiyah. Saya ambil contoh lagi yang kedua. Di masa Rasulullah SAW, yang tadi udah paham ya Pak ya. Yang kedua, contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua. Di masa Rasulullah SAW ada seorang wanita wafat. Seorang wanita wafat. Ada sahabat lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah ada seorang wanita wafat, meninggal dunia. Kata orang-orang kampung, dia ahlul jannah. Kenapa? Ibadahnya rajin, saumnya rajin, sedekahnya rajin, silaturahimnya gua nggak tahu dah tuh. Ya sudah, saya datang ke rumahnya takziah. Rasulullah datang ke rumah takziah. Orang-orang udah
rame di situ, Pak. Kata orang-orang, semua orang bilang ini ahlul jannah, ini wanita baik ini. Cuma satu orang yang bilang dia ahlun nar. Siapa? Rasulullah. Wah, kalau udah Rasul yang ngomong kan ukurannya kan Rasul, Pak. Waduh, Rasul bilang ahlun nar katanya. Jangan so tahu lu pada, katanya, kata Rasulullah. Ini ahlun nar. Malaikat udah bilang sama gua. Kenapa Rasulullah dia tahu ahlun nar, Bu? Ahli neraka. Padahal di mata manusia ini wanita yang baik. Apa kata Rasulullah? Wanita ini tidak suka silaturahim. Nah, ada orang sholatnya rajin, segala-galanya rajin, hajinya luar biasa, tapi nggak pernah silaturahim, maka dia diklaim sebagai ahlun nar. Kenapa? Dia tidak menempatkan fikih aulawiyah. Silaturahim itu wajib. Bahkan salah satunya, Bu, ada hadis yang lain diceritakan, hadis yang berbeda. Ada seorang yang soleh lagi sholat, ibunya datang, Assalamualaikum, dia diem aja, Bu. Kalau ada tamu, kita sedang sholat, harusnya seperti apa? Mengeraskan bacaan. Allahu Akbar, lagi sholat, ada yang Assalamualaikum, bukan jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tak dulu, gue lagi sholat. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi kalau kita lagi baca apa? Baca Fatihah, keraskan bacanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Oh, lagi sholat dia, duduk, tamunya pasti duduk. Walaupun sholat duhur, keraskan suaranya supaya tamunya tahu. Supaya tamunya tahu kalau kita lagi sholat. Ini muda sholat, ibunya datang, di ibunya udah ketok-ketok pintu, ibunya udah Assalamualaikum, tapi dia diem aja sholat, nggak dikeraskan. Sampai si ibu ngomong begini, laknat ini anak, tidak akan saya maafkan. Si ibunya pulang, Pak. Qadarullah, ibunya pulang, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Kata Rasulullah, ini anak muda ahlun nar. Kenapa? Ibunya sakit hati, sulit wafatnya, kebetulan meninggalnya sulit. Bahkan kata Rasulullah, panggil ibunya, dipanggil ibunya. Bu, ibu sakit hati sama ini. Iya, saya pernah main ke rumahnya, nggak ada jawaban salam saya. Padahal dia lagi sholat, Bu. Padahal dia lagi sholat. Kenapa? Kesalahannya cuma satu, dia tidak mengeraskan suaranya sehingga ibunya tahu kalau dia lagi sholat. Akhirnya kata ibunya, kata Rasulullah, Bu, ini mayatnya akan saya bakar. Kenapa? Karena malaikat tidak mencabut nyawanya, tapi juga dia sudah tidak bisa apa-apa seperti orang meninggal. Kata ibunya, jangan, sudahlah saya maafkan. Baru keluar kata maaf dari ibunya, nyawanya langsung berpisah dari jaraganya. Ini fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah itu adalah mendahulukan yang lebih penting. Kita memang sholat, tidak boleh bicara, tidak boleh apa-apa, apalagi sholat dohor, tapi ada ibu kita yang mengucapkan salam, maka keraskan suaranya. Ini fikih aulawiyah, mendahulukan posisi yang hukumnya paling tinggi, baru yang paling rendah. Yang ketiga, saya mau ngambil contoh lagi biar paham Bapak Ibu sekalian. Sholat tarawih. Sholat tarawih di dalam berbagai hadis, kita kan tahunya tarawih itu 23 sama 11 begitu kan. Sholat tarawih itu pilihannya cuma 23 rakaat apa 11, bukan begitu. Sholat tarawih itu adalah qiyamul lail, aqimis sholat wa minal laili, sholat yang dilakukan malam hari, minimal 2 rakaat. Tuh ya, sholat tarawih itu berapa? Minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, umumnya 11 atau 23. Rasulullah melaksanakannya 11 rakaat, 8 dan 3, 8 tarawihnya, 3 witirnya. Umar bin Khattab 23, 20 tarawihnya, 3 witirnya. Jadi jangan diperdebatkan tuh, semua ada dalilnya itu. Jadi yang 23 Umar bin Khattab. Nah, fikih aulawiyahnya seperti apa, Bu? Ibu, bapak, sholat tarawihnya cuma 4 rakaat, tapi bacaan tartil, bacaan Qur'annya tartil, lebih bagus dari 11 rakaat
atau 23 rakaat tapi bacanya cepat-cepat. Paham nggak maksud saya? Prioritaskan baca Quran yang tartil. Bu, sholat tarawih itu ibu boleh begini nih bu, pegang Quran. Sholat subuh aja boleh kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Paro Allahu Akbar. Rakaat kedua pegang lagi Qur'annya, boleh. Daripada dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya kana berikan nasta'in suatu mustaqim. Walaupun 23 rakaat tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan baca Qur'annya yang mendingan 4 rakaat tapi baca Qur'annya tartil, Fatihahnya tartil. Jangan lupa ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat, dan kalau ditinggalkan dalam sholat batal sholatnya. Apa itu? Tumanina. Tumanina. Apa sih artinya tumanina? Tumanina itu artinya berhenti sejenak, satu nafas. Allahu Akbar. Takbir tumanina. Makanya dalam rukun sholat itu selalu disertai dengan kata tumanina. Takbir tumanina, Fatihah tumanina, ruku tumanina, sujud tumanina, selalu ada tumanina di belakangnya. Allahu Akbar. Napas dulu, ngapa? Napas dulu. Jadi jangan kelamaan napasnya. Napas. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Terus habis selesai itu napas lagi. Baru Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu, tumanina itu wajib hukumnya. Kalau udah sampai tarawih, tumaninah dilupain, Mbak. Betul nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Karena imam yang paling cepat, imam yang favorit. Kalau tarawih Pak, kalau udah malam ke-7, malam ke-10, siapa imamnya? Siapa imamnya? Siapa imamnya? Imamnya siapa? Pak Haji Jajuli. Dah, dia mah lama. Lama dia mah. Terus gue prek dulu katanya. Bu, enggak terawih bu? Ya lagi bikin wajib, mau lebaran. Bu, enggak terawih? Baru pulang dari Tanah Abang, capek. Baru tahu imamnya Pak Haji Jajuli. Lama. Ini urusannya lama nih katanya. Tuh, ada Pak. Ada juga oleh imamnya cepat. Nah, dia bagus, dia mah. Bodoh dia mah. Yang dilihat cepatnya Pak. Oh, ini mah idola ibu-ibu nih kata cepat. Waduh. Itu terawih bu, terawih kan di masjid-masjid tuh rame tuh Pak, malam 1 malam sampai 15 tuh Pak. Saya kalau udah mau ceramah terawih tuh ngelihat ibu-ibu itu udah siap sejadahnya, sama mau kenanya udah sampai, orangnya belum sampai, sejadahnya udah sampai. Nah, orangnya belum sampai Pak, sejadahnya udah sampai, dia nyuruh anaknya, udah deket tiangnya, deket tiang, awas, udah deket tiang. Ada lagi yang satu di bawah AC ya. Ada macam-macam tuh kalau di luaran ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan contoh lagi. Tadi udah 3 saya cukup ya, ambil contoh itu. Fikih awaliyah itu mementingkan sesuatu yang derajat hukumnya lebih tinggi. Baik, lanjut ya. Nah, di dalam Islam ada 2 masalah hukum fikih itu Pak. Ini mesti dipahami. Yang pertama, masalah usuluddin, masalah usul. Yang kedua masalah furu'uddin, masalah furu'. Ya. Jadi dalam hukum fikih itu terbagi 2. Yang pertama usuluddin. Apa itu usuluddin? Yaitu ajaran agama yang pokok yang nggak boleh berubah. Ya. Ulama sepakat nggak boleh berubah. Sholat itu 5 waktu Pak, nggak boleh tambahin jadi 6 waktu, nggak boleh tuh. Saking berimannya, sholat apa lo? Udahlah gue mah 6 waktu, gue mah udah hijrah gue nih katanya. Nggak bisa itu. 5 waktu itu tetap 5 waktu. Ya. Jadi masalah usul itu wajib, tidak boleh dirubah.
Tetapi ada dalam agama kita namanya furu'uddin, masalah furu', cabang. Kita boleh berbeda pendapat, boleh. Misalnya soal kunut. Saya tanya dulu, dalam usul fikih ada dua macam hukum. Yang pertama apa tadi? Furu'uddin, nggak bisa berubah itu Pak. Yang kedua usul, yang pertama usuluddin, ya salah terbalik. Yang pertama usuluddin, nggak bisa berubah. Yang kedua furu'uddin, boleh berbeda pendapat. Contoh Pak, soal subuh, usuluddinnya apa Pak? Soal subuh dilakukan di waktu fajar 2 rakaat, nggak boleh berubah, kita berbeda pendapat. Tapi ada furu'uddin, boleh berbeda pendapat. Apa? Soal apa? Soal kunut. Ada yang kunut, ada yang tidak. Kadang-kadang kunut, kadang enggak. Rasulullah pun begitu. Itu furu'uddin, boleh berbeda. Ya, boleh berbeda. Tuh. Ada peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu Pak, itu usuluddin, nggak bisa berubah. Itu pasti terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah, Isra Mi'raj. Tapi ada furu'uddin di situ, berbeda pendapat. Ulama Jabariyah mengatakan Rasulullah itu menaiki buraq. Buraq itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Rasulullah naik buraq ke Sidratul Muntaha. Kata ulama Qadariyah, enggak, Rasulullah terbangkan oleh Rasulullah. Berbeda pendapat Pak, berbeda pendapat, enggak apa-apa. Tapi usuluddinnya apa? Isra Mi'raj. Ya. Apalagi sholat tarawih tadi itu, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih, tapi cuma sekali, selebihnya di rumah. Itu pun 11 rakaat. Rasulullah, kalau mau ikut Rasulullah 11 rakaat. Kalau 23 Pak Ustadz, ikutin Umar itu. Umar bin Khattab bikin 23 Pak. Rasulullah nggak larang itu, biar aja kata Umar, sholat sunnah kok. Minimal 2 rakaat tarawih itu. Jadi kalau ada orang Pak sholat tarawih di rumah, ya nggak apa-apa. Tarawih itu pengganti sholat tahajud. Kata Imam Syafi'i, kalau udah tarawih, tahajudnya nggak usah. Kata Imam Malik, boleh. Dia mau tahajud dulu boleh, mau tarawih dulu boleh, baru tahajud boleh, dua-duanya boleh. Hukumnya, perintahnya berbeda, kata Imam Malik. Artinya bebas kita pilih. Itu furu'nya itu. Prioritasnya apa? Tarawih, jangan enggak tarawih. Kenapa? Pahalanya besar. Tuh. Ya, itu kita lagi bicarain furu' nih. Jadi ibu bapak sekalian, kalau udah belajar fikih aulawiyah, bisa mana yang prioritas, mana yang tidak. Ada lagi nih Bu, saya mau tanya. Udah azan, waktu azan duhur udah masuk, tiba-tiba hidangan sudah tersedia, makan. Kira-kira milih mana Pak? Sholat dulu atau makan dulu? Emang kenapa pilihnya makan dulu? Lapar. Lapar pilihnya ya. Apa ada lagi nggak alasan yang lain selain lapar? Sholatnya nggak husu katanya. Makan dulu Pak Ustadz, takut sholatnya nggak husu. Apa lagi? Apa lagi Bu? Ibu tahu? Ini benar jawabannya. Yang satu lapar. Nggak mungkin sholat Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, bukannya husu. Ya Allah, gue lapar banget. Bukan, itu lapar. Ya. Yang ketiga, menghormati orang yang menyediakan makanan itu lebih utama daripada sholat tepat waktu. Kita bertamu terus sudah disediakan makanan, udah azan, jangan bilang begini nih, tar dulu sholat dulu lebih penting. Jangan, makan dulu, habis makan baru sholat. Ini fikih aulawiyah. Sholat tepat waktu hukumnya apa namanya? Hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan. Tapi menghormati tamu, menghormati orang, baik kita sebagai tamunya atau ibu sebagai tuan rumahnya, menghormati,
itu lebih utama, lebih prioritas, lebih aulawiyah. Jadi jawabannya makan dulu. Itu problemnya jadi panjang, Bu. Kenapa? Kalau nggak makan dulu, ini tamu bisa kelaparan. Udah jauh di jalannya. Nah, dari Cikampek di jalan ke Meruya, udah makan dulu. Satu. Bisa jadi ada orang sakit emah, belum makan, sakit tuh lambungnya, banyak eksesnya, maka disunahkan makan dulu, menghormati tamu. Itu fikih aulawiyah. Ya, lanjut ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat itu usul, harus ada setiap Jumat. Sholat Jumat tidak boleh Masjid Al-Ihwan tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh. Jelas perintahnya dalam Al-Quran sholat Jumat itu untuk sholat Jumat harus, tapi ada prioritasnya sholat Jumat. Furu'nya apa tuh, Pak? Usulnya tadi sholat Jumat, furu'nya apa? Yang boleh berbeda pendapat, azan sekali atau azan 2 kali. Al-Ikhwan melaksanakan azan sekali boleh, emang kenapa? Ada dalilnya, Pak, kuat dalilnya. Masjid Al-Insan azan 2 kali, Masjid At-Tabayyun azan 2 kali, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dalilnya kuat. Karena Utsman bin Affan bikin sholat Jumat 2 kali, itu nanya dulu sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya bikin azan 2 kali? Boleh, kata Rasulullah. Kenapa sih kalau bikin azan 2 kali? Begini, saya ini masjidnya dekat pasar. Utsman bin Affan orang yang pertama bikin sholat Jumat azan 2 kali. Masjidnya dekat pasar. Kalau baru sekali azannya, orang pasar belum selesai nutup toko. Ingat loh, Pak, pada saat Jumat haram hukumnya jual beli. Ibu-ibu yang punya toko, tolong, kalau lagi azan Jumat, lagi khotib, haram hukumnya jual beli. Ya, jangan jual beli dulu, tutup dulu sebentar aja, nggak ada setengah jam itu. Selesai khotib turun, sholat Jumat, baru buka toko. Saya ceramah begini nih di Masjid Raya Tebet, Masjid Tebet. Kebetulan jamaahnya pedagang semua. Baru insaf, baru tahu, Pak. Waduh, saya baru tahu, Pak Ustadz, hukumnya. Kenapa? Karena kenapa? Selama ini toko saya nggak tutup, Pak Ustadz, karena yang nunggu cewek, yang nunggu perempuan. Tetap, Pak, nggak boleh yang nunggu perempuan. Yang namanya jual beli, kalau lagi sholat Jumat, hukumnya haram. Tutup dulu sebentar. Dia baru buka kalau sudah turun mimbar, sudah salam imamnya, baru. Alhamdulillah sekarang begitu, Pak. Kenapa? Ada yang lebih baik mendengarkan khutbah. Ya, jadi sholat Jumat itu boleh azan 2 kali. Itu prioritasnya itu apa? Dia jamaahnya tuh kumpul dulu. Ya, lanjut. Islam lebih memprioritaskan kualitas membandingkan daripada kuantitas. Jadi kualitas itu, contoh begini, ibu Ramadan amalannya kan baca Quran salah satunya, bapak-bapak ya. Saya mau tanya, mendingan khatam 3 kali, 4 kali itu kita bangga, berapa khatam? 4 kali dong. Tapi baca Qurannya cepat-cepat, meninggalkan makhrajul hurufnya. Lebih baik bapak ibu baca Quran 1 juz, 2 juz, tapi makhrajul hurufnya bagus. Innallaha yuhibbu idza ama ahadukum amalu. Allah lebih suka yang sedikit tapi benar daripada banyak tapi berantakan. Paham gak, Bu? Paham, Pak? Ya kan selama ini kan kita baca Quran di sini, Ramadan nih ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di hidung suaranya, Pak. Masa baca Fatihah suaranya di hidung? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Awla ayyuhalladzina amanu yadullikum amalakum malah. Iya itu panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la tullikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang penting dia 1 juz, 2 juz, 30 juz, terus bangga nih
30 juz. Tidak seperti itu. Yang benar itu adalah walaupun sedikit. Awas, fikih prioritas, fikih aulawiyah. Sedikit tapi berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu napas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Bacanya fa idza quri'a Quran, baca Quran dengan tartil. Bahwa tartil, inna tartil asimun. Kalau kamu baca Quran tidak tartil, kata Rasulullah, asimun, tolak, pahalanya nggak ada. Nah, mendingan banyak, yang bagus tentu banyak, tapi tartil ya, itu ya. Coba mulai Ramadan tahun ini, coba utamakan fikih prioritas yang tartil. Baca Quran tuh pelan-pelan tapi tartil. Jangan ngejar 1 juz, 2 juz. Ini 30 juz selesai. Saya tanya. Rasulullah kasih batasan loh, Bu. 1 bulan itu minimal 3 juz. Nggak boleh lebih dari 5 juz atau 4 juz. Itu udah nggak bener bacanya, kata Rasulullah. Tuh sahabat nanya, ya Rasulullah, aku nggak sampai 30 juz. Karena bacaku pelan-pelan. Apa kata Rasulullah? Li khairil Qur'an tartila. Itu lebih bagus buat kamu. Nah, ya Bu, jangan ngejar jusnya ya Bu ya. Nah, kalau mau ngejar jus ntar aja habis buka puasa. Jus mangga, jus buah, jus apa lagi Pak Haji? Jus alpukat. Ya. Ya, jangan ngejar jusnya, tartilnya tuh baca Quran. Ini apa hadisnya ini Bu, dari Tabrani dan dari Baihaqi nomor 334. Saya nukil dari kitab Mukhtarul Ahadis, kitab kuning Mukhtarul Ahadis. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang membaca Qurannya sedikit tapi tartil daripada dia banyak tapi tidak tartil. Ya, saya pernah dengar tuh di masjid sini nih Ramadan tahun lalu tuh, sono baca Quran ini alhamdulillah. Tanya, Mas, udah berapa juz? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah ini yang kedua nih saya hatam nih, katanya. Udah hampir 2 kali hatam nih orang. Saya bacain, saya dengerin baca Qurannya. Belakangnya doang kedengeran. Kata Rasulullah, asimun. Tolak. Hati-hati itu ya. Baca Quran yang penting kita tartil ya. Oke. Contoh tadi udah salat 2 khusyuk ya. Zikir Pak. Zikir. Fikih prioritasnya zikir itu apa? Bagus kalian membaca zikir yang sedikit. Tapi dalam Quran ada kalimat tadarruan wa khufyatan. Tadarruan itu artinya pelan-pelan, wa khufyatan dijiwai. Coba lihat, ada orang zikirnya begini nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama illallah, la ilahnya kedengaran lagi. La illallah. Lebih baik kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, walaupun cuma 33 kali. Ada orang punya target zikir 6.000 kali. Enggak jelek itu, enggak bagus. Orang ada dalilnya kok. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Barang siapa yang berzikir tatmainul qulub, hatinya menjadi tenang. Tapi kalau zikirnya la ilaha illallah, la illallah, la ilaha, sampai ada yang teler segala tuh, la ilaha illallah, la ilaha. Lebih baik Bapak Ibu sekalian bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, itu lebih baik. Namanya apa? Tadarruan wa khufyatan.
ilmu utama diprioritaskan dibanding amal. Contoh, ini ada hadisnya, man abdallah bi ghairi ilm kana, siapa yang beribadah kepada Allah lalu dia peduli sama lingkungannya, maka dia lebih baik. Contohnya apa, Bu? Seorang dokter ini, Bu, udah siap-siap pakai baju gamis, udah siap-siap bawa sejadah, mau sholat Jumat. Sholat Jumat wajib nggak lagi? Wajib, itu usul wajib. Mau berangkat nih, dia udah berdiri, udah bawa kunci mobil, mau sholat, susternya manggil, dokter, ada yang mau sesar, perlu cepat penanganan. Kira-kira milih mana itu? Mau sholat Jumat loh, wajib. Pilih mana? Balik sesar. Kenapa? Allah lebih suka orang yang peduli sama lingkungannya. Sesar itu lebih prioritas, lebih aulawiyah. Sesar, tiba-tiba waktunya mau asar, nggak selesai asar, karena ada kelainan segala macam, asar. Maka dokter ini boleh sholatnya di jama', dan sholat Jumatnya tadi sudah dapat pahala dia. Itu namanya fikih prioritas. Fikih prioritas. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu ada orang yang bernama Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini mau melaksanakan ibadah haji, Pak. Mau melaksanakan haji dia. Udah kumpul duitnya. Besok mau berangkat haji Ibrahim bin Adam ini. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. Ada yang nangis ini. Di mana yang nangis ini malam-malam ini? Dia cari, Pak. Katanya ada satu rumah yang di dalamnya kan lagi nangis. Ketok-ketok sama dia, dibuka pintunya. Kenapa anakmu nangis? Anak saya lapar. Itu lagi masak apa? Itu yang lagi masak apa itu? Itu masak batu katanya. Loh, kenapa? Ya biar dia diem aja, saya bohongin dia, tenang, diem. Mama lagi masak. Kok nggak matang-matang? Lama itu namanya. Sampai tidur, sampai bangun nangis, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adam? Uangnya untuk pergi haji itu dikasihin semua, Pak. Udahlah, gua kagak jadi pergi haji. Pulang Ibrahim bin Adam. Pulang Ibrahim bin Adam, Pak. Musim haji tiba. Kata Ali bin Abi Thalib, tahukah kamu, di antara jamaah ini yang hajinya mabrur cuma satu, namanya Ibrahim bin Adam. Coba kamu cari di mana tempatnya? Sana tuh, di sebuah daerah di Afrika sana. Oh, cari dia. Dicari tuh sama Umar bin Abdul Aziz itu, anaknya Umar bin Khattab. Cari tuh orang itu, ketemu tuh. Lu namanya siapa lu? Gue Ibrahim bin Adam. Lu nih katanya yang hajinya mabrur. Hah? Haji mabrur? Iya, kata mamang gue, kata om gue katanya haji lu mabrur. Orang saya nggak pergi haji. Saya emang mau pergi haji, tapi saya nggak jadi karena tetangga saya ada yang lapar. Tetangga saya yang nangis tengah malam, nangis lapar, saya kasih duitnya sama dia semuanya. Saya nggak pergi haji. Iya, tapi kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, kamu yang paling mabrur hajinya. Wallah, Pak, berangkat haji enggak, tapi dapat pahala haji yang mabrur cuma gara-gara dia ngasih makan tetangganya. Ini fikih aulawiyah, Pak. Artinya apa? Gugur, Pak, hukum haji kita kalau ngeliat tetangga kita lapar. Itulah kenapa ada tradisi kalau orang mau pergi haji ada walimatus safar, ngundang tetangga makan. Oh, pada makan loh, yang kenyang pada makan, yang kenyang. Jangan gara-gara gue pergi haji lu lapar nanti katanya. Begitu kira-kira, Pak. Kalau mau tahu kenapa tuh orang-orang bikin walimatus safar, ya, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, burung pipit terbang ke Wonogiri karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah nanas, buah cengkudu, buah durian, buah belimbing, itu nama buah-buahan. Itu saya barangkali sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.